Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah yang gelap hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang salah satu tokoh besar Muhammadiyah sekaligus Aisyah, tokoh perempuan yang kuat, berani, dan pandai berbicara, yaitu Siti Walidah atau bisa disebut juga sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Siti Walidah lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari tahun 1872. Siti Walidah adalah putri dari Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadli. Siti Walidah dibesarkan di lingkungan agamis yang tradisional. Saat kecil, Siti Walidah tidak pernah dapat pendidikan formal karena banyak orang yang mengatakan pendidikan formal dari Belanda itu haram, sehingga Siti Walidah hanya dididik oleh kedua orang tuanya saja. Oleh kedua orang tuanya itu, beliau diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Semenjak kecil, kemampuan berdakwahnya sudah diasah, sehingga Siti Walidah tumbuh menjadi perempuan yang berani dan pandai berbicara. Dan karena itu, Siti Walidah dipercayai oleh ayahnya, yaitu Penghulu Haji Muhammad Fadli, untuk mendakwah sekaligus mengajar di Langgar Kiai Fadil. Singkat cerita, pada tahun 1889, Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka dikaruniai 6 anak, yaitu Zohana, Siraj Dahlan, Siti Bushra Islam, Siti Aisyah Hilal, Irfan Dahlan, dan Siti Zuhara. Siti Walidah selalu mendampingi perjalanan suaminya dalam mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah. Walaupun hanya mendapatkan pendidikan di Kauman, tetapi perhatiannya yang ingin terjun langsung ke medan perjuangan bersama suaminya itu semakin terlihat. Berangkat dari kenyataan itu, ia ingin membaktikan dirinya untuk mengabdi di dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah formal. Siti Walidah juga bertekad akan melengkapi kurikulum yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Hati, pikiran, dan tindakan Siti Walidah selalu mengarah pada pembelaan terhadap rakyat kecil ketika rakyat Indonesia hidup dalam ketertindasan, keterbelakangan, dan ketika umat Islam Indonesia dihadapkan pada banyak masalah. Sampailah pada tahun 1914, Siti Walidah membentuk suatu organisasi perempuan yang disebut Aisyah, yang awalnya dinamakan Sopo Tresno. Organisasi itu Nyai Ahmad Dahlan mencoba memperkenalkan pemikirannya bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan pemikirannya itulah Siti Walidah berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan. Perjalanan perjuangan Siti Walidah ini sangat amat sulit. Beliau rela mengorbankan harta dan segala pemikirannya untuk kepentingan pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan. Sehingga Siti Walidah bisa disebut sebagai pembebas kaum wanita dari belenggu kebodohan ke dunia ilmu pengetahuan, bergerak dari garis nasib keterbelakangan menuju ke kondisi sosial generasi berkemajuan. Siti Walidah sangat memahami jika tanggung jawab kaum perempuan sangatlah besar. Jika dapat mengemban amanah itu, maka kaum perempuan bisa mengantarkan keluarganya menjadi jauh lebih baik.
baik buruknya masyarakat sangat bergantung pada keluarganya. Karena orang tua yang baik dapat mengantarkan anaknya menjadi lebih baik. Siti Walidah sadar betul bahwa kaum ibu adalah pendidik yang pertama dan utama untuk penerus bangsa. Tidak mudah bagi Nyai Ahmad Dahlan dalam mengangkat harkat martabat perempuan. Karena beliau berhadapan dengan generasi tua yang masih memegang prinsip wanita adalah konco wingking, yang artinya teman pelengkap yang posisinya di belakang, di dalam rumah, di dapur, dan sebagainya. Oleh karena itu, beliau mendapat tantangan. Namun, Nyai Ahmad Dahlan tetap teguh dan sabar dalam menghadapinya. Nyai Ahmad Dahlan telah menjadi pelopor kaum perempuan untuk meninggalkan keyakinan dan kebiasaan yang kolot dengan melakukan pergerakan untuk maju dan berjuang supaya tidak tertinggal dari kaum laki-laki. Tibalah tahun 1939, beliau sakit sehingga tidak bisa menghadiri kongres yang digelar di Medan. Lalu, 1 tahun kemudian beliau dapat menghadiri kembali Kongres Aisyah pada tahun 1940 dan menjadi Kongres Aisyah terakhirnya. Di sana, Siti Walidah sempat menitipkan pesan terakhir perjuangannya. Saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu sebagaimana almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya. Menitipkan berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan. Kemudian Siti Walidah meninggal setelah menyampaikan wasiat terakhirnya tersebut, yaitu pada 31 Mei 1946 di usia yang ke-74 tahun. Hadirin yang berbahagia, jadi kesimpulannya, Siti Walidah adalah perempuan yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan wanita. Beliau adalah seorang perempuan yang berani dan pandai berbicara. Hati, pikiran, dan tindakan Siti Walidah selalu mengarah pada pembelaan terhadap rakyat kecil ketika rakyat Indonesia hidup dalam ketertindasan, keterbelakangan, dan umat Islam Indonesia dihadapkan pada banyak masalah. Nyai Ahmad Dahlan adalah seorang perempuan yang mencoba memperkenalkan pemikirannya bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan pemikiran itu, Siti Walidah berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan dalam mengangkat harkat martabat perempuan tidaklah mudah, karena beliau berhadapan dengan generasi tua yang masih memegang prinsip wanita adalah konco wingking. Jadi intinya, Siti Walidah adalah seorang pejuang emansipasi perempuan yang lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1872 dan wafat pada 31 Mei 1946 di usia yang ke-74 tahun. Dan untuk mengenang perjuangannya tersebut, maka Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 042 tahun 1972 menetapkan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kaum perempuan. Semoga bisa mengikuti jejak Nyai Ahmad Dahlan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.